Oke geng, hai assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, macam biasa hari ini aku nak sharing sedikit mengenai masalah motor yang bila masuk gear, ndak kira lah gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, keadaan motor tuh cukup berat. Maksudnya dia tiada power ataupun tiada tenaga lah. Tapi bila free gear, bila kamu pulas minyak tuh dia rasa ringan. Oke, dia rasa ringan untuk RPM tuh dia rasa ringan. Tapi kalau dia masuk gear, disitulah terasa motor tuh memang cukup berat. Nah, dia selalu macam tiada tenaga ataupun tiada power lah. Oke. Di sini kita akan bagi tahu lah. Sebelum kita teruskan video nih, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan yang paling penting korang kena share lah video nih. Oke. Jadi di sini kita akan bagi tahu apa penyebab motor tuh jadi berat bila masuk gear. Tapi bila free gear, pulas minyak dia rasa oke, tiada semput. Tapi bila masuk gear tuh dia tiada power, tiada tenaga. Apa sebabnya? Di sini kita akan share lah dan kita akan bagi tahu apa penyebab dia. Oke? Mesti kurang mau tahu kan apa dia punya masalah? Ini kalau dari segi pengalaman aku, sebab aku pernah dapat masalah macam ni, geng. Cuma masa tu aku ndak buat video lah. Yalah, mungkin keadaan tu tidak mengizinkan aku buat video disebabkan owner pun nak cepat siap. Jadi kalau owner nak cepat siap macam tu, memang aku ndak dapat lah buat video. Tapi kalau ada yang spotting, kita buat video lah. Macam tu. Jadi di sini kita akan bagi tahu lah sebenarnya apa penyebab dia tuh motor tuh berat bila masuk gear. Oke. Kalau dari segi pengalaman aku, ini dari segi pengalaman aku lah ya, yang aku pernah dapat. Penyebab motor tuh jadi berat, macam yang kita cakap gear 1 sampai gear 4, bila free gear dia ringan, RPM dia ringan, tapi masuk gear dia rasa berat, dia rasa lemas, tiada power. Oke, sebenarnya masalah dia ialah masalah nih. Masalah cam. Oke, kenapa masalah cam, Bang? Oke, kalau dari segi masalah cam nih memang cukup, dia punya fungsi nih memang cukup penting, geng. Dan pengaruh dia memang cukup banyak lah. Oke, jadi di sini tidak kira lah motor apa, motor LC ataupun motor EX5, motor skuter, fungsi cam nih memang cukup penting lah dalam engine. Oke, jadi bila macam yang kita bagi tahu tadi, bila motor tu berat, bila masuk gear, penyebab dia ialah salah satu dari inilah masalah cam. Oke, cam nih yang aku tunjuk sekarang cam yang normal dia tidak cacat. Tapi bila cam nih dia cacat sedikit bagian nih, maksudnya nih dia punya tonjolan nih, dia semakin makan ataupun semakin rendah. Pendek kata dia makan lah, dia punya nih, dia punya ukuran nih sudah ndak normal sudah ndak normal. Itu yang menyebabkan nanti motor tuh jadi berat. Jadi di sini kita bagi tahu sebab apa? Sebab kita ndak mau nanti kamu dapat masalah motor tuh, nanti ndak pasal-pasal kamu ganti semua, geng. Dari segi CDI, coil, banyak aku nampak di ruangan komen tuh, dorang tukar barang yang bukan-bukan. Sedangkan masalah motor nih tiada kena mengena dari segi coil ataupun dari segi CDI. Sebab tuh korang kena tahu betul-betul, geng. Inilah sebabnya kita kongsi ataupun share pengalaman kita nih yang kita ada, yang kita pernah dapat lah. Sebenarnya yang aku share nih, video-video yang aku share nih bukan semata-mata aku tunjuk macam tuh, geng. Sebenarnya video yang aku tunjuk nih aku sudah pernah alami. Masalah-masalah motor tuh aku memang sudah pernah alami. Sebab tuh aku tunjuk dan aku share dengan korang. Bila kamu dapat masalah macam yang aku sudah pernah dapat, insyaallah kamu tengok video aku tuh selesai masalah. Tapi kena tengok betul-betul lah. Jangan pula masalah kamu tuh lain, masalah yang aku tunjuk ini pun lain, tapi kamu tukar part yang aku cakap. Itu memang silap lah. Oke, kamu sendiri yang rugi. Jadi korang kena tahu betul-betul dari segi masalah motor tuh, kena tahulah apa yang patut kena ganti. Sebab masalah motor nih dia bukan, kadang-kadang kalau kamu dapat masalah motor tuh kan, dia bukan satu penyebab. Masalah dia sama, tapi penyebab dia berbeza, berlainan. Sebab tuh kita punya pengalaman ataupun kita punya ilmu nih kena ada untuk mengelak kita nih menanggung kerugian. Nanti ndak pasal-pasal barang yang kamu tukar tuh masih bagus, tapi kamu tukar, pas kamu tukar masalah ndak settle. Kan rugi. Benda tuh bukan kita ambil dari kedai, kena beli menggunakan duit.
Jadi kena paham betul-betul sebelum kamu tukar barang, kena tahu dulu apa sebenarnya dia punya masalah. Bila confirm baru tukar, kalau enggak confirm jangan tukar. Jadi di sini bila kamu dapat masalah motor yang berat macam yang kita bagi tahu tadi, pastikan kamu cek lah betul-betul. Tapi kalau dari segi pengalaman aku yang aku pernah dapat, bila G1 sampai G4 tidak power, dan motor skuter, dua jenis motor lah aku pernah dapat masalah macam tuh, memang cukup berat. Yang aku perasan betul motor skuter tuh, aku pulas minyak pun geng, bila double stand tuh dia oke. Dia RPM dia tuh ringan, rasa ringan, tapi bila aku turunkan double stand tuh memang tiada power geng. Bunyi itu memang meraung, tapi power tuh tiada. Dia punya tenaga tuh macam kosong. Tapi dia punya RPM tuh bila kita pulas minyak dia ada. Cuma power dia tuh tiada. Masa tuh memang aku rasa pelik juga lah apa masalah motor nih. Tapi disebabkan kita nih mau cari tahu betul-betul apa masalah dia, kita kena cek lah step by step, jangan asal ganti barang. Kalau sudah confirm masalah tuh dapat itu penyebab dia, barulah kita tukar. Oke, kalau dari segi pengalaman aku nih bila dapat masalah macam tuh memang aku kena cek lah step by step. Itu kalau first lah aku dapat masalah macam tuh. Tapi kalau sekarang nih memang aku udah pernah dapat lah masalah macam tuh, jadi aku tahulah apa dia punya penyebab. Oke, tapi kalau untuk korang di luar sana, bila dapat masalah macam tuh pastikan kamu cek lah betul-betul, jangan salah tukar part. Sebab sayang juga bila kamu tukar benda yang bukan yang bermasalah, kan kamu juga yang rugi. Jadi di sini video yang kita tunjuk ini sebenarnya cukup simple. Insya Allah dapat kamu pengalaman sedikit lah dari apa yang aku pernah alami. Oke. Sebenarnya yang aku pernah dapat motor skuter lah yang hari itu memang cukup teruk lah, dia punya power memang tiada. Kalau double stand dia oke, bila plus minyak tuh dia oke, dia seolah-olah macam normal, tidak ada masalah. Tapi bila turun double stand tuh, bila kita bawa jalan motor tuh memang tiada power geng. Pulas minyak pun memang macam tiada tenaga. Tapi disebabkan aku udah pernah lalui masalah macam tuh, memang aku syak lah, memang game yang bermasalah. Memang dia makan geng, bagian nih dia makan. Oke, kalau dia makan tuh apa sebab dia makan? Kadang-kadang dari segi minyak tuh kamu guna memang terlalu lama, sudah sampai masa kamu tukar tapi kamu belum tukar. Itu yang menyebabkan yang ini jadi haus. Apalagi kalau minyak injin tuh udah kering dalam injin, confirm geng, ini memang makan, confirm, jamin. Jadi bila nih sudah makan, lepas tuh kamu isi minyak, walaupun kamu isi minyak nih tidak akan boleh jadi normal, memang kena ganti. Bila nih udah makan, walaupun dia sedikit pun dia makan, dia akan menimbulkan kesan yang buruk lah. Kesan buruk dia tuh yang macam kita bagi tahu lah, dia akan kehilangan power ataupun kehilangan tenaga. Jadi untuk cam nih fungsi dia memang cukup penting. Bila kamu dapat masalah motor yang berat, maksudnya dia tidak tenaga, tidak power, korang kena cek bagian ini. Ini yang paling penting. Apalagi kalau motor yang udah pernah kering minyak injin, lepas itu nggak pernah buat penggantian part, kamu kena jaga nih. Korang kena tengok lah sama ada dia makan atau tidak. Kalau dia makan sedikit, pastikanlah kamu kena tukar. Jangan pakai balik, nanti kamu pakai motor tiada power, tiada tenaga. Oke, apalagi kalau untuk dari segi RPM atas memang kurang power lah kalau ini sudah cacat ataupun dia sudah makan. Oke, jadi kena paham ya, untuk cam ini memang dia cukup penting lah dalam engine. Dia punya pengaruh memang cukup banyak. Oke, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Aku harap video ini bermanfaat dan dapatlah kamu pengalaman, walaupun pengalaman tuh sedikit, tapi insyaallah bagi aku tidak sia-sia lah kamu tengok video ini. Yalah, mana tahu kamu di luar sana dapat masalah macam yang kita bagi tahu. Kamu boleh cek bagian cam nih. Tidak perlulah tukar-tukar yang bukan-bukan. Nanti tidak pasal-pasal, tukar CDI, tukar koin, semua tukar. Masalah tidak settle. Sekali nampak rupanya yang ini bermasalah. Kan? Lawak juga kalau macam tuh. Nanti kami yang rugi. Oke? Kita kongsi video ini sebenarnya untuk kebaikan kamu juga, untuk kebaikan aku juga, kan sama-sama lah. Oke. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Aku harap video ini bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang paling penting korang share lah video ini. Oke.
Kalau ada kesempatan kita akan bervideo lagi. Thank you geng, kita jumpa di next project.